Hai semua, kembali lagi di channel aku Juliana TV. Nah, kali ini video ini aku akan menjawab kembali maksudnya pertanyaan yang kalian titipkan di kolom komentar. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kalian menonton video ini sampai habis, kalian yang masih baru aja lihat video ini, kalian please bantu support aku melalui dengan cara subscribe dan juga nyalakan notifikasi. Tonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai aja langsung. Video yang pertama, interviewnya wajib menggunakan bahasa Inggris atau tidak ya kak? Kalau aku ketika aku interview di Kopi Kenangan kemarin, aku tidak menggunakan bahasa Inggris guys, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi itu kalau aku pribadi kemarin. Kalau di tempat lain ataupun di lokasi yang atau di wilayah yang berbeda, misalnya kalian mendaftar Kopi Kenangan di Bali kali, kan banyak turis tuh, tempat-tempat yang banyak orang-orang bulenya, bisa jadi. Tapi kalau di wilayah kemarin di Medan itu nggak pakai bahasa Inggris. Yang kedua, kak maaf nih mau nanya, biasanya nerimanya berapa orang kak? Tiap cabang, soalnya saya mau walk in interview tapi maksimal 100 orang. Oke, untuk aku kemarin yang sampai ke tahap interview user itu ada sekitar 10 orang, hanya sekitar 10 orang, dan yang keterima itu kurang tahu. Yang pasti dari 10 itu udah diseleksi hingga sampai 10 orang di interview usernya, tersisa 10 orang di interview user, dan itu pun masih diseleksi untuk sampai ke final, itu untuk keterima sampai penandatanganan kontraknya. Itu kakak Novie.A. Pertanyaan ketiga, daftarnya di mana ya kak? Kalau aku kemarin aku mendaftar secara online via email. Ntar aku buat alamat emailnya di bawah ini ya, Kak Cynthia. Nah, untuk kalian yang ingin langsung datang ke gerainya mungkin bisa, tapi aku kemarin itu daftarnya secara online dan via email itu sih. Nah, kemarin juga sempat ada yang nanya aku melalui Instagram. Dia nanya apakah ketika interview user yang langsung datang ke gerainya ataupun lokasi yang udah ditentukan, apakah menggunakan seragam putih hitam. Kalau aku kemarin ya lebih bagusnya memang rapi, boleh, nggak dipermasalahkan kalau kalian tidak menggunakan seragam putih hitam, tapi kalau kalian gunakan nggak apa-apa, karena aku kemarin itu sepertinya menggunakan, tapi saya lupa, pokoknya tidak mesti, tapi tergantung lagi dari permintaan dari usernya, apakah kalian harus menggunakan seragam putih hitam, seperti itu guys. Terus pertanyaan selanjutnya dari via Instagram juga ada yang bertanya, kak apakah harus berpengalaman sebagai barista untuk dapat keterima di Kopi Kenangan? Pertanyaan ini pengalaman
pengalaman kamu sebagai barista yang pasti akan menjadi nilai tambah, yang akan menjadi poin, menambahkan poin kamu daripada mereka yang belum ada pengalaman di barista. Tetapi ini bukan menurutku ini bukan menjadi syarat dimana kamu bisa 100% langsung masuk atau langsung diterima. Tapi lebih bagus menjadi nilai plus kalau kamu sudah memiliki pengalaman menjadi barista. Kalaupun kamu belum mempunyai pengalaman sebagai barista, aku udah buat di sini nanti ntar apa-apa aja pertanyaan dari user mengenai apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada kamu. Seperti itu. Kalau kamu masih penasaran, kamu bisa lihat di video aku yang udah di part 1 atau di part 2. Aku udah kasih tahu pertanyaan apa aja seperti itu. Oke. Nah, untuk teman-teman ada juga yang bertanya, Kak, ketika kita telah selesai interview user, apakah pemanggilan untuk segera di training itu berapa jangka waktunya? Kalau temanku kemarin ketika aku tanya apakah kamu lolos, katanya dia lolos dan itu hanya berkelang waktu 1 hari ataupun 2 hari. Jadi ketika selesai interview yang terakhir itu jangka waktunya singkat untuk dapat panggilan interview trainingnya seperti itu. Jadi tidak butuh waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tapi nggak tahu juga lah kalau misalnya seandainya ada orang-orang yang berkesempatan dia kekurangan ataupun membutuhkan karyawan yang seharusnya sudah di interview user tapi dia dipanggilnya 2 hari misalnya, tapi setelah dipikir-pikir lagi loh kok butuh gitu kan, butuh lagi, ternyata kandidat yang sudah diproses tadi mungkin dapat bisa dipanggil lagi dalam waktu yang mungkin agak lebih lama. Tapi yang aku alami kemarin, temanku yang lulus di tahapan training itu waktunya hanya sekitar 2-3 hari. Itu guys. Segini aja dulu video dariku mengenai pertanyaan-pertanyaan kamu semua yang udah ikut berpartisipasi dalam channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kalian tidak tertinggal video-video